Kajian kali ini bertajuk seluruh manusia tidak wajib sholat. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162. Sini diartikan hidup sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, seolah-olah kita yang berkuasa. Nah, yang sebenar-benarnya katakanlah Muhammad di sini bukan Nabi Muhammad yang sudah wafat itu. Muhammad di sini maknanya katakanlah wahai seluruh manusia. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah. Dia salah menyebutkan nama surahnya. Maknanya seenak udel dia. Dan kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, hemat kami itu sangat keliru. Karena sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan menanggapi pernyataan dari seorang ustadz yang mengatakan sholat tak wajib. Ya, ini lagi-lagi ajaran sesat ya. Jadi kalau ada ajaran atau aliran atau ustadz yang mengatakan atau mempunyai statement atau berceramah dan mengatakan sholat tidak wajib, berarti dia sudah terindikasi ajaran sesat. Karena itu perintah Allah dalam Al-Quran bahwasannya sholat itu wajib. Kalau sudah mengatakan sholat tidak wajib, berarti itu adalah bagian dari aliran atau ajaran sesat. Banyak bermunculan Bapak pemirsa sekalian, banyak bermunculan akhir-akhir ini aliran-aliran sesat, ajaran-ajaran sesat di sekitar kita ya. Tapi ini masih kita hanya mengetahui di YouTube, di media saja. Masih belum ketemu di dunia nyatanya masih. Tapi meskipun di dunia maya, tapi itu sangat membahayakan akidah umat Islam ya. Makanya perlu kita luruskan, perlu kita tanggapi, perlu kita komentari. Saiful Karim belum ditangkap, ada Mr. TM. Mr. TM belum ditangkap, ada lagi ini. Para pemirsa, sahabat-sahabat Aswaja, para subscriber dimanapun Anda berada, agar tidak penasaran, mari kita simak dulu videonya, baru nanti kita tanggapi. Kajian kali ini bertajuk seluruh manusia tidak wajib sholat. Seluruh manusia tidak wajib sholat. Seluruh manusia tidak wajib sholat. Nah, kan ini berarti saya tidak bohong nih. Jadi ini Ustadz ini mengatakan tidak wajib sholat. Kemudian apa alasannya dan apa dasarnya? Bukti ayatnya. Mari kita simak bersama-sama. Kita buka di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup fasih bacaannya daripada Abdul Karim sama Mr. Topi Miring itu. Fasih bacaannya yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya katakanlah dalam kurung Muhammad, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah di sini untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau di sini diartikan
sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, seolah-olah kita yang berkuasa atas sholat, seolah-olah kita yang berkuasa atas ibadah, seolah-olah hanya kita yang berkuasa atas hidup, dan seolah-olah kita yang merasa bisa mematikan diri. Tuhannya ini sudah salah paham ini. Ya apa orang ini ya? Nah inilah pemahaman konslet dari orang-orang di luar sana ya. Bukan seperti ini pemahamannya. Ya Allah Robbi. Kita lanjut dulu, nanti kita bagaimana menurut tanggapan dari Ustadz Yusuf ini. nggak bisa apa-apa. Ini kalau diartikan untuk Allah. Akan tetapi makna yang sebenar-benarnya, katakanlah Muhammad di sini bukan Nabi Muhammad yang sudah wafat itu. Muhammad di sini maknanya katakanlah wahai seluruh manusia. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah milik Allah. Ini yang benar maknanya. Baik kawan-kawan semuanya, langsung saja kita tanggapi ya. Perhatikan sampai selesai agar Anda paham. Yang pertama, dia salah menyebutkan nama surahnya. Bukan Quran surah Al-A'raf yang dia baca itu, tetapi Quran surah Al-An'am ayat 162. Kesalahan penyebutan nama surah itu adalah hal yang manusiawi. Itu bagi saya, nggak tahu bagi Anda ya. Terus yang kedua yang perlu kita komentari ketika dia membacakan isinya tetapi maknanya seenak udel dia, tidak sesuai dengan disiplin ilmu. Coba kita lihat ya, saya akan tampilkan teksnya di samping kepada Anda dan akan saya bacakan. Bunyinya, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin. Li itu adalah huruf jar untuk suatu objek, itu bahasa mudahnya ya. Jadi li itu di dalam bahasa Arab diterjemahkan untuk atau bagi, bukan milik. Lillahi rabbil alamin, untuk Tuhan semesta alam, bukan milik Tuhan semesta alam seperti yang dia terjemahkan sendiri. Entah dari mana dia dapat makna seperti itu, karena tidak sesuai dengan isi teks kosakata Arabnya, tidak sesuai dengan disiplin ilmu nahwu sorobnya. Lillahi rabbil alamin itu adalah untuk Tuhan semesta alam, bukan milik Tuhan semesta alam. Nah, baiklah, di sini saya tambahkan ya dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Yusuf ya. Ini tentang li ya. Nah, makna dari huruf jar li itu ya faedahnya itu banyak. Yang pertama, lil milki. Contoh, al-malu li Zaidin. Nah, itu lil milki. Harta itu milik Zaid. Ada yang lil istihqaq. Al-lijamu li Bakorin. Kendali itu untuk sapi. Kalau bahasa Maduranya itu tongar, itu yang ditaruh di hidungnya sapi. Itu kan bukan miliknya sapi, tapi hak pakai bagi si sapi, bukan untuk orangnya, bukan hak pakai orangnya. Nah, lillahi ini itu lil istihqaq, jadi penghambaan, kemudian sholatnya manusia itu haknya Allah. Artinya Allah itu berhak disembah, berhak dipuji, seperti itu. Jadi ada lil milki, ada lil istihqaq. Mari kita lanjut dari Ustadz Yusuf ini. Itu adalah hal yang kedua ya kawan-kawan. Ini orang entah pengajarannya itu berbau-bau sufi, mungkin seperti itu, ada juga saya lihat dari pernyataan dia. Tapi saya tidak membahas masalah sufi, kita membahas Al-Quran kita. Kawan-kawan semuanya, Nabi Muhammad SAW yang gudangnya ilmu, beliau tetap menegakkan sholat. Tapi ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa manusia tidak wajib sholat. Bayangkan, melebihi Rasulullah SAW. Rasulullah itu adalah
Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinan atau junjungan para nabi dan para utusan, Sayyidul Bashar, junjungan semua manusia, itu melaksanakan sholat, melaksanakan syariat. Apalagi cuman ustadz-ustadz kelas teri ya. Ayat ini disalahpahami oleh ustadz tersebut. Ayat ini tidak menunjukkan tentang tidak wajibnya sholat, bukan ini ya. Jadi ayat Quran ini diselewengkan oleh ustadz yang tadi. Jadi ini bukan dalil tidak wajibnya sholat. Ayat ini bukan dalil tidak wajibnya sholat. Sekarang kita lihat beberapa ayat tentang wajibnya sholat. Beberapa ayat yang tentang wajibnya sholat. 1. Surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat 78. Perintah sholat. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Nah ini ya. Ini ayat ini menunjukkan tentang wajibnya sholat. Kemudian yang kedua surat Hud ayat 114. Ini surat Hud ayat yang ke-14. Wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yudhibanas sayyi'at dzalika dzikra lizakirin. Ini aqimis sholata. Ini perintah sholat. Kemudian surat An-Nisa ayat 103. Ini ayatnya, fa iza qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum fa iza ma'nantum fa aqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu adalah merupakan kewajiban terhadap orang-orang mukmin, kewajiban yang ditetapkan, yang diberi waktu terhadap orang-orang mukmin. Ini ayatnya. Jadi cukup jelas ya, banyak lagi ayat-ayat tentang wajibnya sholat. Katakan tadi itu adalah ayat bukan untuk dalil tidak wajib sholat. Ayat tadi diselewengkan oleh ustadz ini. Ya, diselewengkan oleh ustadz ini ya. Nah ini sudah oknum yang menyesatkan, oknum ustadz yang menyesatkan. Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," yang artinya sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku melakukan sholat. Artinya kita diperintahkan mengikuti atau meniru sholatnya Rasulullah SAW. Kita lihat di channel lain, di channelnya Tasik Ngaji. Bagaimana tanggapan dari Tasik Ngaji itu? Seluruh manusia tidak wajib sholat. Surat Al-A'raf ayat yang ke-162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang artinya, katakanlah dalam kurung Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah di sini untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Kalau di sini diartikan hidup, sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, seolah-olah kita yang berkuasa atas sholat, seolah-olah kita yang berkuasa atas ibadah, seolah-olah hanya kita yang berkuasa atas hidup, dan seolah-olah kita yang merasa bisa mematikan diri. Kita justru kenapa kok dibulak-balik seperti ini? Katanya tidak wajib manusia untuk melaksanakan sholat. Kirain yang akan dibahas itu adalah non-muslim, orang-orang kafir. Maka kalau misalkan orang kafir itu melaksanakan sholat, tidak sah sholatnya karena dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata yang dipermasalahkan di sini adalah orang sholat itu sendiri ya ikhwah. Katanya
kita merasa diri kita ini sholat, kemudian bagaimana kita bisa sholat sedangkan dalam hati kita ada makhluk? Bagaimana kita bisa sholat sedangkan dalam hati kita mendominasi bukan Tuhan tetapi makhluk? Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat? Berarti sholat kita itu tidak wajib, kata orang ini. Kalau misalkan kita simak videonya dari awal, ikhwafillah. Baik, kalau misalkan alasannya tidak sholat lantas karena dalam hati kita mendominasi sifat kemakhlukan, kalau misalkan tidak sholat itu, tidak diwajibkan sholat itu hanya karena dalam hati kita tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kita tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat, hemat kami ini sangat keliru, karena sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Bahkan bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jadi para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, jadi perintah sholat itu sudah banyak ayat dalam Al-Quran, jangan ragu-ragu lagi. Jadi menurut jumhurul ulama dari 4 mazhab itu bahwasanya tidak ada perselisihan, semuanya sepakat bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah ayat tentang wajibnya sholat yang 5 waktu. Jadi ada orang yang mengatakan sholat itu tidak wajib, maka orang tersebut adalah bagian dari ajaran atau aliran sesat, aliran yang menyimpang, maka kita wajib menjauhi mereka. Pemirsa, Bapak Ibu, sahabat-sahabat Azwaja, para subscriber, demikianlah video yang kami bawakan pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para pemirsa kalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi. Itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.